Jadi penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini. Oleh sebab itu, akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik. Tak terima alasan Hasto, KPK tidak ada dalih yang patut untuk mangkir dari panggilan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan bahwa tidak ada alasan yang patut bagi Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, untuk mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Dalih gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Hasto tidak dapat diterima sebagai dasar untuk tidak memenuhi kewajiban hukum. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, yang menegaskan bahwa gugatan pra-peradilan adalah upaya hukum yang berbeda dengan proses penyidikan yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini, ujar Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Lebih lanjut, Tessa mengonfirmasi bahwa pihak KPK akan segera melayangkan surat panggilan kedua terhadap Hasto dalam pekan ini. Oleh sebab itu, akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik, lanjutnya. Hasto berlindung di balik pra-peradilan, taktik lama yang kembali digunakan. Langkah Hasto untuk menghindari panggilan pemeriksaan bukan kali pertama terjadi dalam dunia hukum Indonesia. Taktik pengajuan pra-peradilan untuk menunda pemanggilan merupakan strategi yang kerap dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin mengulur waktu dalam kasus hukum mereka. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengklaim bahwa pihaknya meminta KPK menunda pemeriksaan dengan dalih mengajukan kembali pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Karena pada hari Jumat kami telah mengajukan pra-peradilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin, ujar Roni. Namun, dalam berbagai kasus sebelumnya, pengajuan pra-peradilan tidak serta-merta membatalkan kewajiban tersangka untuk hadir dalam pemeriksaan. Bahkan, Mahkamah Konstitusi, MK, telah memperjelas bahwa status tersangka tidak otomatis gugur hanya karena pengajuan pra-peradilan. Artinya, selama status hukum masih melekat, tersangka tetap wajib memenuhi panggilan penyidik. Perlawanan terhadap hukum atau rasa takut menghadapi fakta? Ketidakhadiran Hasto menimbulkan spekulasi besar di tengah publik. Jika memang merasa tidak bersalah, mengapa harus takut menghadapi penyidik KPK? Sikapnya ini justru memperkuat anggapan bahwa ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi dari kasus suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menyeret namanya. Hasto yang selama ini dikenal sebagai figur vokal dalam perpolitikan nasional tampaknya memilih strategi defensif yang justru melemahkan kredibilitasnya. Keengganan untuk menghadapi KPK menunjukkan bahwa ia lebih memilih langkah hukum yang terkesan memperlambat proses ketimbang menunjukkan keberanian menghadapi tuduhan dengan argumen hukum yang kuat. KPK sebagai lembaga independen sudah seharusnya bersikap tegas terhadap siapapun yang mencoba menghindar dari proses hukum. Upaya perlawanan terhadap panggilan ini, jika terus berlanjut, bisa berujung pada tindakan hukum yang lebih keras, termasuk pemanggilan paksa atau penjemputan paksa oleh penyidik KPK. Hasto harus tunjukkan sikap kesatria. Sebagai seorang pejabat publik dan figur penting dalam partai politik, Hasto seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses hukum. Jika merasa tidak bersalah, hadapi penyidik dengan argumen yang kuat, bukan dengan strategi menghindar yang justru menimbulkan kecurigaan lebih besar. Masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menilai kasus-kasus korupsi dan politikus yang berusaha berkelit dari jeratan hukum. Upaya mengulur waktu dengan pra-peradilan hanya akan semakin memperburuk citra politik dan kepercayaan publik terhadap institusi yang bersangkutan. KPK harus tetap konsisten dan tidak memberi celah bagi siapapun untuk menghindari proses hukum demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
ada bayang hitam yang melangkah. Janji suci kau ucap lantang, kini jadi kisah yang terbuang. Hukum bicara kau menepi, takut hadapi kenyataan ini. Panggilan datang kau mengelak, kebenaran tak bisa tersekat. Tak bisa lari, tak bisa sembunyi, di balik kuasa ada nurani. Rakyat menunggu jawab yang pasti, bukan sandiwara, bukan ilusi. Tali pra-peradilan kau jadikan tameng, tapi kebenaran takkan pernah lenyap. Dulu lantang kau bicara keadilan, kini takut saat kau diperiksa. Tali pra-peradilan kau jadikan tameng, tapi kebenaran takkan pernah lenyap. Dulu lantang kau bicara keadilan, kini takut saat kau diperiksa. Suara rakyat tak bisa kau bungkam, jadi kejujuran kan terus menggema. Waktu berlalu kau makin terpojok, langkahmu terhenti, kemana kau lari? Tak bisa lari, tak bisa lari, di hadapan hukum kau harus berani. Tak bisa lari, tak bisa lari, rakyat melihat, sejarah mencatat. Di balik megahnya warna merah, ada bayang hitam yang melanda. Janji suci kau ucap lantang, kini jadi kisah yang terbuang. Hukum bicara, kau menepi, takut hadapi kenyataan ini. Panggilan datang, kau mengelak, kebenaran tak bisa kau segar. Tak bisa lari, tak bisa sembunyi, di balik kuasa ada nurani. Rakyat menunggu jawab yang pasti, bukan sandiwara, bukan ilusi. Jalin pra-peradilan kau jadikan tameng, tapi kebenaran takkan pernah lenyap. Dulu lantang kau bicara keadilan, kini takut saat kau diperiksa. Dari pra-peradilan kau jadikan tameng, tapi kebenaran takkan pernah lenyap. Dulu lantang kau bicara keadilan, kini takut saat kau diperiksa. Suara rakyat tak bisa kau bungkam, cerit kejujuran kan terus menggema. Waktu berlalu kau makin terpojok, langkahmu terhenti, kemana kau lari?